Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jika sudah, kita lanjut ke videonya. Kembali lagi di channel Pak Bu di Guruku. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada video kali ini Bapak akan membahas beberapa soal ujian sekolah tahun 2020. Di soal ini bisa anak-anak gunakan sebagai referensi untuk menghadapi ujian sekolah tahun 2021 yang akan dilaksanakan pada awal Mei. Oke, langsung saja. Namun sebelum ke soal, Pak mau berbagi tips sedikit kepada anak-anak. Jadi sebelum anak-anak menjawab soal, misalnya soal nomor 1, jadi sebelum membaca paragraf, pastikan anak-anak baca terlebih dahulu soal yang ditanyakan pada pertanyaan tersebut. Misalnya yang pertama ini, makna kata evakuasi pada paragraf di atas. Jadi anak-anak tinggal fokus pada kata evakuasi ini, karena yang ditanyakan makna dari evakuasi ini. Kemudian setelah itu baru anak-anak lanjut membaca paragrafnya. Jadi seperti itu. Untuk soal yang pertama, makna kata evakuasi pada paragraf di atas adalah, di paragrafnya, pengungsi korban gempa bumi di Palu itu membludak di penampungan. Kemudian diperkirakan pengungsi masih akan bertambah, mengingat beberapa titik gempa belum terevakuasi. Evakuasi dilakukan secara bertahap. Jadi, perhatikan paragraf terevakuasi dengan evakuasi ini berbeda. Jadi, kalau terevakuasi itu artinya sudah dilakukan evakuasi. Kalau evakuasi ini akan dilakukan. Jadi, yang ditanyakan itu evakuasi, bukan terevakuasi. Di makna kata evakuasi pada paragraf di atas adalah, jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata evakuasi itu artinya pemindahan penduduk dari daerah yang berbahaya. Di jawaban yang paling tepat itu adalah B, pemindahan penduduk dari daerah yang berbahaya atau rawan bencana. Kemudian lanjut soal nomor 2. Sinonim kata yang digarisbawahi. Jadi anak-anak fokus nanti pada kata yang digarisbawahi. Artinya ini. Nah, ketika malam hari kita mengistirahatkan tubuh agar setelah bangun tubuh merasa segar kembali. Di sinonimnya apa? Di sinonim mengistirahatkan ini artinya, nah, kemudian apakah A membiarkan, B membaringkan, C mendiamkan, D mendinginkan. Jadi kalau anak-anak perhatikan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengistirahatkan tubuh itu artinya menstop kegiatan yang dilakukan oleh tubuh. Jadi yang paling tepat di sini adalah mendiamkan. Jadi aktivitas yang dilakukan oleh tubuh di stop atau yang disebut dengan tidur, istirahat. Kemudian lanjut soal nomor 3. Nah, ini ada paragraf lagi. Anak-anak tetap baca pertanyaannya terlebih dahulu. Ini namanya pertanyaan. Informasi tersurat yang terdapat dalam teks di atas adalah, yang ditanyakan itu informasi yang tersurat. Jadi anak-anak disuruh mencari informasi yang ada pada paragraf di atas. Kemudian baca. SD Mulia akan mengadakan lomba menulis puisi. Lomba ini diadakan dalam rangka memperingati Hari Pendidikan. Kemudian lanjut paragraf keduanya, lomba menulis puisi yang diselenggarakan ini juga bermanfaat untuk
Nah, jadi sesuai pertanyaan yang anak-anak baca terlebih dahulu tadi, yaitu informasi yang tersurat. Jadi tanpa anak-anak membaca keseluruhan dari paragraf ini, otomatis anak-anak akan mengetahui informasi yang ada pada paragraf. Jadi hal itu dapat menghemat waktu anak-anak menjawab soal. Di sini sudah kita ketahui SD Mulia akan mengadakan lomba menulis puisi. Jadi ini merupakan kalimat utamanya. Kemudian selanjutnya ini pasti merupakan kalimat pendukung. Jadi informasi yang tersurat pada paragraf ini otomatis lomba menulis puisi. Kemudian apakah A. lomba menulis buku puisi, lomba menulis buku referensi, lomba menulis puisi, apakah D. lomba membaca puisi. D. C. lomba menulis puisi. Beda ini dengan yang A ya. Kalau yang A lomba menulis buku puisi, kalau ini puisi. Sesuai dengan paragraf yang ada di atas. Kemudian lanjut soal nomor 4. Baca lagi pertanyaannya. Kalimat utama paragraf tersebut. Jadi yang ditanyakan kalimat utama dari paragraf ini. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia harus menjalin dengan lingkungan ini. Di kalimat yang kedua ini merupakan kalimat pendukung. Ini juga kalimat pendukung. Jadi yang merupakan kalimat pertamanya adalah manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Jadi, yang A ya. Yang A, B, dan C itu merupakan kalimat pendukung atau penjelas. Kemudian lanjut nomor 5. Soalnya ide pokok paragraf di atas. Yang ditanyakan adalah ide pokok. Air merupakan salah satu sumber energi yang cukup berlimpah. Air menyimpan energi cukup besar. Aliran air mampu menggerakkan kincir yang dibangun dekat sungai. Kincir-kincir ini akan dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Nah, dan ide pokoknya apakah air mampu menggerakkan kincir, kincir air menghasilkan listrik, hubungan kincir dengan generator. Air menyimpan energi yang sangat besar. Nah, dari keempat jawaban ini yang paling tepat adalah air menyimpan energi yang besar atau sangat besar. Sehingga dengan kalimat ini akan muncul kalimat yang ketiga ini. Dengan menyimpan energi yang besar, maka air mampu menggerakkan kincir, kemudian menghasilkan listrik, timbullah hubungan kincir dengan generator. Jadi seperti itu cara jawabnya ya. Kemudian lanjut soal nomor 6. Baca soalnya lagi. Informasi yang tersirat. Jadi hampir sama dengan soal tadi. Informasi yang tersirat. Jadi sama dengan soal nomor 3 ya. Di informasi tersirat, penyembuhan luka pada tubuh mengalami beberapa tahap. Jadi yang dibahas di sini adalah tahapan-tahapan penyembuhan luka pada tubuh. Kemudian itu anak-anak tidak perlu baca secara keseluruhan, cukup anak-anak baca ini penyembuhan luka pada tubuh mengalami beberapa tahapan. Antara lain artinya setelah kalimat tadi otomatis dari A sampai D menjelaskan tahapan-tahapan atau urutan tahapan dari penyembuhan luka pada tubuh. Nah, kemudian informasinya tinggal anak-anak lihat pilihannya. A. Kemampuan tubuh untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Tahapan-tahapan penyembuhan luka yang dilakukan tubuh. Keping darah. Tahapan tubuh membuat pembuluh darah. Nah, jadi yang paling tepat adalah yang B, tahapan-tahapan penyembuhan luka yang dilakukan tubuh. Jadi yang ketiga ini, yang A, C, dan D ini merupakan bagian dari tahapan itu sendiri. Kemudian nomor 7, pernyataan yang sesuai dengan paragraf tersebut adalah, di pernyataan yang sesuai. Di teksnya, tari kuda lumping adalah tari yang menggambarkan semangat kepahlawanan. Aspek kemiliteran pasukan berkuda juga digambarkan pada gerakan tarian tersebut. Hal ini terlihat dari gerakan-gerakan yang ritmis, dinamis, dan agresif. Melalui kibasan anyaman bambu, menirukan gerakan seekor kuda di tengah peperangan.
Jadi, pernyataan yang sesuai dengan paragraf tersebut adalah apakah A. Tari kuda lumping menirukan gerakan kuda di tengah peperangan? Apakah B. Tari kuda lumping adalah tarian berkuda dan berperang? Apakah C. Tari kuda lumping adalah penghargaan dan dukungan rakyat jelata? Apakah D. Tari kuda lumping diciptakan oleh para pahlawan dan militer? D. C dan D kurang tepat. Jadi tinggal anak-anak pilih A dan B. Nah, kemudian perhatikan, tari kuda lumping itu tari seorang pada sedang menunggangi kuda dan berperang. Jadi seperti itu. Kemudian jawabannya apakah ini menirukan gerakan kuda? Apakah orangnya bergerak seperti kuda? Apakah orangnya berkuda? Nah, jadi itu yang menjadi pokok pada dua jawaban ini. Nah, apabila tari kuda lumping itu menggambarkan seorang yang menunggangi kuda, itu yang benar adalah yang B. Kalau menirukan kuda atau bergerak seperti kuda, maka yang benar adalah A. Jadi yang lebih tepat adalah B. Tari kuda lumping adalah tarian berkuda. Jadi seseorang itu ceritanya menunggangi kuda dan berperang. Kalau yang A itu menirukan gerakan kuda. Jadi seolah-olah orang yang menarikan tersebut menirukan gerakan kuda. Sedangkan pada kenyataannya kuda itu dijadikan sebagai properti atau sarana pada saat menari. Jadi seseoranglah yang menunggangi properti tersebut. Jadi yang paling tepat adalah B. Kemudian lanjut nomor 8. Paragraf di atas tergolong jenis teks. Nah, jadi jawabannya ada 4. Jadi teks narasi itu adalah teks yang menceritakan kejadian secara terurut atau misalnya peristiwa yang terjadi. Kemudian eksposisi lebih mengarah ke teks yang mengandung fakta-fakta yang terjadi. Kemudian persuasi atau persuasif adalah teks yang isinya mengajak seseorang atau mengajak pembaca untuk melakukan hal-hal sesuai dengan bacaan. Kemudian teks deskripsi adalah teks yang mendeskripsikan sesuatu, objek dari awal sampai akhir. Jadi mendeskripsikan misalnya tentang mendeskripsikan sekolah, orang maupun binatang. Jadi pada paragraf rumahku menghadap ke selatan. Nah, ini artinya pada paragraf ini menceritakan tentang rumah. Kemudian di depan rumah terdapat halaman. Nah, di depan rumah tersebut ada halaman, kemudian ruang tamu terletak di bagian paling depan. Di sebelah timurnya terdapat kamar. Nah, jadi setelah membaca beberapa kalimat tersebut, kita sudah tahu bahwa kalimat ini menceritakan tentang rumah yang menghadap ke selatan. Kemudian terdapat halaman yang luas, kemudian letak ruang tamunya di mana, dan selanjutnya. Kemudian paragraf di atas tergolong jenis teks yang mana? Apakah narasi, eksposisi, persuasi, atau deskripsi? Sesuai dengan pengertian dari keempat jenis teks ini tadi, maka yang paling tepat adalah teks deskripsi. Karena pada paragraf mendeskripsikan sebuah rumah dari posisinya menghadap ke selatan, kemudian posisi halaman, ruang tamu, dan kamar tidur, dan sebagainya. Dan lanjut nomor 9. Prediksi kejadian berdasarkan isi teks di atas adalah, jadi prediksi yang diharapkan. Jadi prediksi ini artinya sesuatu yang mungkin terjadi dari kegiatan yang dilakukan. Jadi di sini penyakit demam berdarah saat ini sedang mewabah. Untuk mengurangi wabah tersebut, pemerintah berupaya melakukan kegiatan penanggulangan dengan cara fogging atau pengasapan. Desaku juga mendukung kegiatan pemerintah dengan mengadakan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk yang disebut gerakan 3M+.
Kegiatan gerakan 3M Plus ini dilaksanakan secara serentak setiap hari Minggu. Nah, jadi prediksi kegiatannya bagaimana? Nah, jadi pada paragraf ini menceritakan bagaimana pemerintah melakukan penanggulangan dari wabah tersebut dengan cara fogging atau pengasapan, kemudian diimbangi dengan 3M+. Nah, bagaimana prediksi yang terjadi dengan dilakukannya kegiatan tersebut? Perhatikan, apakah A, masih ada penduduk yang terkena demam berdarah? Apakah di desaku tidak ada nyamuk sama sekali? Apakah C, desaku menjadi bebas wabah demam berdarah? Atau D, nyamuk dan jentik-jentik mati semua? Nah, untuk B dan D ini tidak mungkin. Di desaku tidak ada nyamuk sama sekali. Pasti ada beberapa nyamuk yang masih hidup. Kemudian ini nyamuk dan jentik-jentik mati semua. Ini juga mustahil. Jadi tinggal anak-anak pilih atau bandingkan antara A dan C. Yang A, masih ada penduduk yang terkena demam berdarah. Kemudian desaku menjadi bebas wabah demam berdarah. Nah, ini menjadi jawaban yang benar apabila di sini tidak ada dilakukan kegiatan. Nah, karena pada paragraf dilakukan kegiatan penanggulangan, maka secara otomatis jawaban yang paling tepat adalah C. Desaku menjadi bebas wabah demam berdarah. Kemudian soal yang terakhir, persamaan kedua teks tersebut adalah, jadi yang ditanyakan persamaan dari teks 1 dan teks 2. Silakan anak-anak baca. Kebersihan lingkungan rumah sangat penting bagi penghuninya. Rumah yang bersih akan menciptakan suasana nyaman untuk ditinggali. Penghuni rumah akan terhindar dari berbagai penyakit. Pemandangan dan lingkungan rumah yang bersih juga dapat menyejukkan mata dan pikiran penghuninya. Kemudian teks 2 masih tentang kebersihan. Kebersihan sekolah merupakan tanggung jawab warga sekolah. Kalau tadi kebersihan rumah, sekarang kebersihan sekolah. Setiap warga sekolah harus peduli terhadap kebersihan lingkungan sekolah. Jika lingkungan sekolah bersih, para siswa dapat belajar dengan nyaman. Nah, jadi persamaan kedua teks tersebut adalah apakah A, lingkungan penting bagi manusia, apakah B, kebersihan jadi tanggung jawab bersama, C, lingkungan bersih bebas dari penyakit, D, manfaat menjaga kebersihan. Nah, coba perhatikan pada kalimat kedua. Rumah yang bersih akan menciptakan suasana nyaman untuk ditinggali. Ini jadi merupakan manfaat. Apabila kalau lingkungan rumah bersih, maka akan nyaman. Kemudian ini, kalau lingkungan sekolah bersih, maka para siswa dapat belajar dengan nyaman. Ini juga nyaman. D, yang paling tepat adalah D, manfaat menjaga kebersihan. Baik, demikian pembahasan soal pada video hari ini. Semoga bermanfaat. Dan apabila bermanfaat, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Kemudian untuk soal selanjutnya yaitu 11 sampai 20 akan Bapak bahas di video berikutnya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.